Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, para pahlawan tanpa tanda jasa yang sekarang sedang menikmati masa purna bakti, para pensiunan ASN, TNI, dan Polri dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana kabar hari ini? Semoga Bapak dan Ibu semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan yang kuat, hati yang damai, pikiran yang lapang, dan kebahagiaan yang terus mengalir bersama keluarga tercinta. Izinkan saya hadir di tengah Bapak dan Ibu, bukan cuma untuk menyampaikan sebuah berita, tapi juga untuk ngobrol santai dari hati ke hati tentang satu topik yang belakangan ini ramai banget dibicarakan di berbagai tempat. Ya, kita mau bahas soal rapel. Ya, kata ini memang pendek, cuma 5 huruf, tapi efeknya luar biasa besar. Satu kata ini bisa bikin suasana hati berubah total, bisa munculin senyum, bisa menyalakan harapan, dan kalau dipahami setengah-setengah malah bisa bikin resah berkepanjangan. Hari ini kita akan bahas pelan-pelan dari akar sampai ujungnya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan isu rapel pensiunan yang ramai dibahas di awal tahun 2026 ini? Siapa yang berhak menerimanya? Berapa besarannya? Dan yang paling penting, kapan cairnya? Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, saya mau tanya dulu satu hal sederhana kepada Bapak dan Ibu. Apa hal pertama yang terlintas di kepala saat mendengar kabar tentang rapel? Apakah langsung semangat? Apakah langsung kirim kabar itu ke grup keluarga dan tetangga? Atau justru Bapak dan Ibu duduk tenang merenung, lalu cari tahu dulu sumbernya dari mana? Simpan jawaban itu di hati masing-masing, karena dari situlah kita bisa tahu apakah kita termasuk orang yang cerdas menyikapi informasi atau justru gampang jadi korban berita yang menyesatkan. Mari kita mulai pelan-pelan. Kenapa sih rapel itu selalu bikin penasaran? Bapak dan Ibu yang saya banggakan, persoalan rapel ini menurut saya bukan cuma soal nominal rupiah yang masuk ke rekening. Lebih dari itu, ini soal kepastian. Kepastian bagi seorang kakek yang ingin membeli obat rutin untuk istrinya yang sedang sakit. Kepastian bagi seorang nenek yang ingin membantu biaya sekolah cucunya yang baru masuk SMP. Kepastian bagi seorang veteran yang ingin merencanakan liburan sederhana bersama keluarga, sesuatu yang selama puluhan tahun tidak sempat dilakukan karena sibuk mengabdi. Kepastian itu adalah pondasi dari ketenangan rumah tangga. Dan ketika kepastian itu kabur, lalu diganti dengan kabar yang simpang siur, yang muncul bukan kebahagiaan, melainkan penantian yang melelahkan, keresahan yang terus menempel, dan pertanyaan yang tidak kunjung terjawab. Pernahkah Bapak dan Ibu merasa capek menunggu, padahal yang ditunggu sendiri belum jelas kapan datangnya? Nah, itulah yang harus kita hindari bersama. Disinilah pentingnya obrolan kita kali ini. Saya tidak ingin Bapak dan Ibu hanya jadi konsumen informasi yang pasif, yang menelan mentah-mentah semua kabar yang bertebaran di Facebook, WhatsApp, TikTok, atau video-video dengan judul yang selalu heboh dan menggelegar. Saya ingin Bapak dan Ibu jadi penguasa atas informasi itu sendiri, bisa memilah mana yang layak dijadikan pegangan, dan mana yang sebaiknya dianggap angin lalu. Karena percayalah, dalam urusan yang menyangkut hak dan masa depan, salah paham soal informasi bisa lebih berbahaya daripada ketidaktahuan itu sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Coba kita bayangkan sebentar. Misalnya Bapak dan Ibu lihat judul di media sosial yang bilang, rapel golongan tertentu resmi cair bulan April dengan nominal fantastis. Tanpa pikir panjang, langsung dibagikan ke grup keluarga. Anak-anak ikut senang, cucu-cucu ikut semangat, lalu pasangan mulai bertanya, nanti uangnya mau dipakai buat apa Pak Bu? Akhirnya, rencana mulai disusun. Ada yang mau renovasi kamar mandi, ada yang mau beli kursi roda baru, ada juga yang mau tambah modal usaha kecil-kecilan. Tapi setelah beberapa minggu lewat, setelah bulan yang disebutkan itu berlalu begitu saja, ternyata tidak ada kabar apa-apa. Rekening tetap seperti biasa, yang datang justru kecewa yang menumpuk. Pertanyaan dari keluarga tidak bisa dijawab, lalu kekecewaan itu berubah jadi amarah. Marahnya ke siapa? Bisa ke pemerintah, bisa ke taspen, bisa juga ke diri sendiri karena terlalu cepat percaya. Dan siapa yang paling dirugikan? Bukan pemerintah, bukan pembuat konten sensasional, melainkan Bapak dan Ibu sendiri. Para pensiunan yang hatinya sudah terlanjur digantungkan pada kabar yang belum tentu benar. Karena itu, saudara-saudaraku, mari kita belajar tenang. Tenang bukan berarti cuek, tenang bukan berarti pasif. Tenang adalah sikap bijak supaya kita tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum semuanya jelas. Tenang adalah kekuatan untuk tetap tegar di tengah banjir informasi. Tenang adalah kunci agar kita tidak jadi korban kabar yang sengaja atau tidak sengaja menyesatkan. Lalu sebenarnya, apa sih rapel itu? Di masyarakat sering sekali terjadi salah paham.
Banyak yang mengira rapel itu bonus THR atau hadiah dari negara. Anggapan seperti ini tidak sepenuhnya benar, dan justru disinilah akar banyak kekeliruan dimulai. Rapel dalam bahasa yang paling sederhana adalah hak yang pembayarannya tertunda. Ibaratnya begini, Bapak dan Ibu. Bayangkan kalau Bapak dan Ibu bekerja sebagai penjaga toko, lalu gaji biasanya dibayar setiap tanggal 1. Suatu saat pemilik toko memutuskan menaikkan gaji Bapak dan Ibu sebesar 10%. Dan kenaikan itu berlaku surut sejak 3 bulan yang lalu. Tapi karena administrasi yang rumit, gaji dengan nilai baru bisa dibayarkan mulai bulan ini. Lalu bagaimana dengan selisih gaji selama 3 bulan sebelumnya yang masih dibayar dengan nilai lama? Nah, selisih itulah yang disebut rapel. Jadi rapel bukan uang baru, bukan hadiah, bukan uang tambahan di luar hak. Rapel adalah uang yang memang sudah menjadi hak Bapak dan Ibu, hanya saja baru bisa dibayarkan belakangan karena proses administrasi negara yang memang bertahap, teliti, dan penuh kehati-hatian. Pemahaman ini penting sekali Bapak dan Ibu. Karena kalau kita paham bahwa rapel itu hak, maka kita tidak perlu gelisah. Hak tidak akan hilang, hanya mungkin tertunda. Hak tidak lenyap begitu saja, ia hanya menunggu waktu untuk disalurkan. Sebaliknya kalau kita menganggap rapel itu bonus, kita akan terus dihantui rasa takut kalau bonus itu batal diberikan. Dan kegelisahan seperti itu justru merusak ketenangan kita sendiri. Coba renungkan sejenak Bapak dan Ibu, dalam hidup apakah ada hak kita yang pernah tertunda? Mungkin gaji bulan pertama kerja dulu, mungkin pembayaran hasil panen yang terlambat, apa yang kita rasakan waktu itu? Pasti ada rasa penasaran, ada rasa khawatir sedikit. Tapi ketika hak itu akhirnya diberikan, betapa lega dan bersyukurnya hati ini. Nah, rapel pensiunan pun begitu. Ia adalah hak yang pasti. Hanya saja waktunya belum bisa dipastikan karena masih dalam proses penyelesaian oleh negara. Negara kita ini besar sekali, Bapak dan Ibu. Urusan yang dihadapi juga sangat besar. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ada jutaan pensiunan yang harus dilayani dengan data akurat dan penyaluran yang tepat sasaran. Pernahkah Bapak dan Ibu membayangkan betapa rumitnya mengurus administrasi jutaan orang sekaligus? Itulah yang sedang dikerjakan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, PT Taspen, PT Asabri, dan seluruh jajarannya. Bukan pekerjaan gampang, saudara-saudaraku. Butuh ketelitian tingkat tinggi supaya tidak ada Rp1 pun yang salah sasaran. Sekarang mari kita masuk ke pertanyaan yang hampir selalu muncul dalam diskusi soal rapel. Pertanyaan yang sering bikin sebagian pensiunan bertanya-tanya di dalam hati, kenapa golongan IV sering disebut-sebut bakal dapat rapel paling besar? Apa mereka anak emas negara? Pertanyaan ini bagus sekali Bapak dan Ibu. Saya suka pertanyaan seperti ini karena menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu adalah pengamat yang jeli. Mari kita luruskan bersama. Pertama-tama saya tegaskan, tidak ada anak emas dalam hal ini. Tidak ada keberpihakan yang tidak adil. Negara melalui peraturan yang ada telah menetapkan sistem yang sedemikian rupa sehingga semua pensiunan dari golongan I sampai golongan IV diperlakukan adil sesuai kontribusi dan pengabdiannya selama bertugas. Lalu kenapa golongan IV sering jadi sorotan? Jawabannya bukan karena istimewa, bukan karena diprioritaskan, tapi murni karena logika matematika dan struktur penghasilan. Mari kita pakai ilustrasi yang mudah dipahami. Bayangkan seorang pensiunan dari golongan I selama bertahun-tahun beliau mengabdi di posisi dengan tanggung jawab tertentu. Dasar penghasilan yang jadi patokan pensiunnya misalnya sekitar Rp2.000. Sekarang bayangkan seorang pensiunan dari golongan IVA. Beliau mungkin seorang pejabat tinggi, direktur, kolonel, atau komisaris besar dengan masa pengabdian panjang dan tanggung jawab besar. Wajar kalau dasar penghasilan terakhir yang jadi patokan pensiunnya jauh lebih besar, misalnya Rp5.000 atau bahkan lebih. Sekarang kita hitung bersama, misalnya pemerintah memutuskan menaikkan gaji pensiunan sebesar 8% untuk semua golongan tanpa kecuali. Pensiunan golongan I dengan dasar pensiun Rp2.000 akan mendapat kenaikan per bulan sebesar 8% dari Rp2.000, yaitu sekitar Rp150.000. Sementara pensiunan golongan IVA dengan dasar pensiun Rp5.000 akan mendapat kenaikan per bulan sebesar 8% dari Rp5.000, yaitu sekitar Rp400.000. Apakah kenaikannya berbeda? Ya, nominalnya berbeda, tapi apakah persentasenya berbeda? Tidak, sama-sama 8%. Perbedaan nominal muncul bukan karena negara pilih kasih, melainkan karena dasar perhitungannya memang berbeda.
Sekarang mari kita hitung rapelnya. Kalau penyesuaian ini berlaku surut sejak 1 Januari 2026 dan pembayaran dengan gaji baru bisa dilakukan pada bulan April 2026, artinya ada 3 bulan selisih yaitu Januari, Februari, dan Maret. Maka rapel pensiunan golongan I menjadi 3 bulan kali 400.000 yaitu 450.000. Sementara rapel pensiunan golongan IVA menjadi 3 bulan kali 400.000 yaitu 1.200.000. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat sendiri angka 1.200.000 memang lebih besar daripada 480.000. Tapi sekali lagi itu semua konsekuensi logis dari perbedaan nominal kenaikan gaji. Dan perbedaan nominal itu sendiri adalah konsekuensi logis dari perbedaan golongan pangkat terakhir dan masa kerja. Jadi jangan berkecil hati Bapak dan Ibu. Pensiunan golongan A, Duanan 2I, dan Kriwana adalah pejuang terbaik juga. Jangan pernah merasa hak kita kurang dihargai. Setiap rupiah yang akan kita terima adalah buah dari perjuangan dan pengabdian kita sendiri. Angka 400.000 atau bahkan jika nanti lebih kecil dari itu tetap punya arti besar dalam kehidupan kita. Pertanyaannya sederhana, mana yang lebih baik? Menerima hak yang memang sesuai perhitungan atau menerima nominal besar tapi dengan perasaan bersalah karena tahu itu bukan hak kita? Tentu jawabannya yang pertama, karena keberkahan itu ada pada hak yang diterima dengan jujur dan sesuai aturan. Lalu kapan cairnya? Inilah pertanyaan paling krusial. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan, pertanyaan yang paling sering memunculkan spekulasi. Kapan sebenarnya rapel tahun 2026 ini cair? Ada yang bilang bulan April, ada yang bilang Mei, ada juga yang bilang sudah pasti tanggal tertentu seolah-olah mereka memegang SK resmi. Mana yang benar? Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya berkata jujur dan terbuka. Saya tidak ingin membuat Bapak dan Ibu berbunga-bunga dengan janji palsu. Saya hanya ingin menyampaikan fakta berdasarkan apa yang secara resmi diketahui hingga awal April 2026 ini. Berdasarkan pantauan dari sumber-sumber resmi yang dapat dipercaya, belum ada pengumuman resmi dari Kementerian Keuangan, Kementerian PNRB, PT Taspen, maupun PT Asabri yang menetapkan tanggal pasti pencairan rapel gaji pensiunan tahun 2026. Ya, saudara-saudaraku, kalimat ini mungkin terasa berat didengar, mungkin terasa seperti menuangkan air dingin ke atas harapan yang mulai hangat, ya. Tapi inilah kebenaran yang harus kita pegang bersama. Lalu bagaimana dengan semua kabar yang menyebut April atau tanggal-tanggal tertentu? Itu adalah analisis, itu adalah prediksi, itu adalah spekulasi, itu adalah harapan yang dituangkan dalam bentuk kalimat. Orang-orang yang membuat kabar itu mungkin melihat pola dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin mereka melihat ada pembahasan di DPR. Mungkin mereka mendengar bisik-bisik dari sumber internal yang tidak disebutkan namanya. Atau mungkin mereka hanya ikut-ikutan ramai supaya kontennya ditonton banyak orang. Tapi ingat Bapak dan Ibu, dalam urusan keuangan negara, analisis tidak bisa menggantikan aturan, prediksi tidak bisa menggantikan keputusan, dan spekulasi tidak bisa menggantikan pengumuman resmi. Mari kita pakai akal sehat. Pemerintah tidak mungkin bekerja hanya berdasarkan analisis untuk mengeluarkan uang negara. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk membayar rapel jutaan pensiunan di seluruh Indonesia bisa mencapai puluhan triliun rupiah. Untuk mengeluarkan uang sebanyak itu diperlukan dasar hukum yang kuat, entah itu peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau setidaknya peraturan menteri. Yang jelas, tanpa dasar hukum itu tidak ada 1 sen pun uang negara yang boleh dikeluarkan. Itu prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan negara. Karena itu, kalau ada berita yang bilang resmi cair bulan ini tapi tidak menyebutkan nomor dan tanggal peraturan yang jadi dasarnya, tidak menyebutkan sumber resmi dari pejabat yang berwenang, maka patut kita curiga, besar kemungkinan itu hanya berita yang sengaja dibesar-besarkan demi klik dan tontonan. Nah, sekarang saya ajak Bapak dan Ibu memahami 5 tahapan proses pencairan. Mengapa prosesnya terasa lama sekali? Karena memang tidak sesederhana yang dibayangkan. Ada 5 tahap penting yang harus dilewati dengan cermat supaya kita semua paham betapa kompleksnya urusan ini. Tahap pertama adalah penerbitan dasar hukum. Ini fondasi dari semuanya. Pemerintah harus menerbitkan peraturan yang secara jelas dan tegas mengatur penyesuaian gaji pensiunan. Kapan mulai berlaku, berapa persen kenaikannya, golongan mana saja yang terkena, semuanya harus dirumuskan dengan bahasa hukum yang tidak multitafsir. Tanpa aturan ini, proses berikutnya tidak bisa berjalan sama sekali. Tahap kedua adalah penganggaran. Begitu aturan terbit,
Kementerian Keuangan langsung bergerak. Mereka harus menghitung dengan cermat berapa total dana yang dibutuhkan untuk membayar gaji baru dan rapel kepada semua pensiunan di seluruh Indonesia. Hitungan ini harus presisi, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Setelah itu dana tersebut harus dialokasikan dalam APBN. Ini bukan perkara memindahkan uang dari satu laci ke laci lain. Ini proses kenegaraan yang melibatkan banyak lembaga. Tahap ketiga adalah verifikasi data oleh Taspen dan Asabri. Setelah anggaran siap, giliran PT Taspen dan PT Asabri yang bekerja. Mereka memegang data jutaan pensiunan. Data ini harus diverifikasi satu persatu. Apakah alamatnya masih sama? Apakah nomor rekeningnya masih aktif? Apakah ada pensiunan yang baru meninggal dunia? Apakah ada yang pindah bank? Kalau ada data yang tidak valid, penyaluran dana bisa terhambat atau bahkan salah sasaran. Proses verifikasi ini sangat vital dan memakan waktu karena menyangkut ketepatan sasaran. Tahap keempat adalah sinkronisasi dengan perbankan. Data yang sudah diverifikasi oleh Taspen dan Asabri kemudian harus disinkronkan dengan sistem perbankan. Baik itu BRI, Mandiri, BNI, BTN, atau bank-bank lain yang menjadi mitra penyalur, sistem perbankan harus siap menerima instruksi transfer dalam jumlah besar. Jaringan di seluruh Indonesia harus dipastikan stabil agar tidak terjadi kegagalan sistem saat pencairan. Tahap kelima adalah penjadwalan pencairan. Setelah semua siap, barulah ditetapkan jadwal pencairan. Seringkali pencairan dilakukan secara bertahap. Mungkin minggu ini untuk wilayah Sumatera, minggu berikutnya untuk Jawa, lalu wilayah lain menyusul. Ini dilakukan supaya beban sistem tidak terlalu berat, dan kalau ada kendala bisa segera diatasi secara lokal. Dari 5 tahapan ini, Bapak dan Ibu, kita sekarang berada di tahap mana? Itulah pertanyaan besarnya. Dan hingga awal April 2026 ini belum ada pengumuman resmi yang menyatakan bahwa semua tahapan sudah rampung. Jadi sekali lagi kita harus sabar dan menunggu kabar resmi. Sekarang saya kasih satu tips sederhana Bapak dan Ibu. Setiap kali mendengar kabar tentang rapel, tanyakan pada diri sendiri 3 pertanyaan ini. Pertama, siapa sumbernya? Apakah dari media sosial anonim yang tidak jelas siapa pengelolanya, atau dari website resmi lembaga negara seperti Kemenko, Menpan-RB, Taspen, atau Asabri? Kedua, apa isinya? Apakah menyebut dasar hukum yang jelas, nomor peraturan, tanggal dan pejabat yang menandatanganinya, atau cuma bilang cair bulan ini tanpa referensi resmi sama sekali? Ketiga, kapan dipublikasikannya? Apakah berita baru yang fresh atau berita lama tahun 2024 dan 2025 yang diunggah ulang dengan judul sensasional supaya terlihat terbaru? Kalau Bapak dan Ibu membiasakan diri dengan 3 pertanyaan ini, insya Allah kita akan terhindar dari jebakan informasi palsu. Dan satu hal lagi yang tak kalah penting, jangan mudah terpancing emosi oleh komentar-komentar negatif di media sosial. Seringkali ada oknum yang sengaja bikin gaduh dengan mengatakan rapel tidak jadi cair, pemerintah ingkar janji, dan sebagainya. Abaikan saja, Bapak dan Ibu. Fokus pada sumber resmi dan percayalah bahwa pemerintah bekerja sebaik mungkin untuk kepentingan rakyatnya. Sekarang mari kita masuk ke refleksi yang lebih dalam. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, masa pensiun adalah masa yang sangat berharga. Ini masa di mana kita menuai hasil dari puluhan tahun bekerja keras, berlelah-lelah, berkorban waktu dan tenaga untuk bangsa dan negara. Ini masa untuk beristirahat, menikmati hidup, lebih dekat dengan keluarga, dan lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Jangan biarkan persoalan rapel ini merenggut ketenangan masa pensiun Bapak dan Ibu. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak diukur dari seberapa besar uang yang masuk ke rekening. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa tidur nyenyak di malam hari, ketika kita bisa tersenyum melihat anak cucu bermain, ketika kita bisa berbagi dengan sesama, ketika hati kita merasa cukup dan bersyukur atas apa yang ada. Bagi para pensiunan golongan I, 2A, dan terlari, jika nanti rapel yang diterima tidak sebesar yang ramai di media sosial, jangan berkecil hati. Yakinlah bahwa rezeki setiap orang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang sedikit tetapi berkah jauh lebih baik daripada rezeki yang banyak tetapi membuat kita lupa diri. Dan bagi para pensiunan golongan IFA, jika memang nominalnya lebih besar, terimalah dengan penuh rasa syukur. Gunakanlah dengan bijak, perkuat ketahanan keluarga, bantu saudara atau tetangga yang membutuhkan, salurkan sebagian untuk infak dan sedekah. Dengan begitu keberkahan akan menyertai setiap rupiah yang Bapak dan Ibu terima. Saudaraku sekalian, mari kita tarik benang merah dari semua pembahasan panjang kita hari ini. Ada beberapa poin penting yang harus kita pegang bersama.
Pertama, hingga awal April 2026 belum ada kepastian resmi mengenai tanggal pencairan rapel pensiunan tahun 2026. Semua kabar yang beredar adalah spekulasi dan analisis, bukan keputusan final. Kedua, rapel adalah hak yang tertunda, bukan bonus, bukan hadiah, dan bukan uang tambahan di luar hak. Ketiga, besaran rapel berbeda antar golongan karena dasar pensiun, dan kenaikan yang dihitung berdasarkan persentase yang sama, bukan karena pilih kasih. Keempat, proses pencairan membutuhkan dasar hukum, penganggaran, verifikasi data, sinkronisasi dengan bank, dan penjadwalan yang tidak sederhana. Kelima, kita sebagai pensiunan harus tetap tenang, waspada, dan bijak dalam menyikapi setiap informasi yang datang. Maka dari itu, saya mengajak Bapak dan Ibu semua untuk tidak mudah